Artinya dari kata kunci ini ya si ini sudah bisa mendapatkan 1192 ya 1192. Hikmah silaturahmi juga masuk di keyword manfaat silaturahmi. Dan manfaat silaturahmi juga posisi dengan 4100 dapat 1192 traffic. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi sebenarnya mana sih yang lebih untung SEO atau Google Ads. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, ini banyak sekali yang bertanya, Mas Didik, sebenarnya Google Ads sama SEO itu keuntungannya mana sih yang lebih untung? Apakah saya bermain Google Ads itu lebih untung daripada bermain SEO? Nah, ini menarik teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang saat ini ya masih bingung, tapi kita sebelum masuk ke materi silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, Google Ads, podcast, AdSense ya, dan juga bisnis online ya. Baik ya, ini pertanyaan menarik ya teman-teman sekalian ya. Mas, sebenarnya lebih untung mana sih ya, SEO atau Google Ads gitu kan. Nah, pertama yang teman-teman pahami ya. Nah, saya pengen jelasin masalah SEO dulu nih ya. Ini SEO dan Google Ads ya. Google Ads ya. Ya, SEO dan Google Ads ya. Mana sih yang lebih untung gitu kan. Nah, pertama Google Ads, kalau SEO ini ya, kalau SEO ini teman-teman, pertama teman-teman harus tahu ada proses di sana. Ya, ada proses ketika kita melakukan SEO. Nah, prosesnya ini biasanya 2 sampai dengan 3 bulan kalau saya, 3 bulan nih SEO ya. Nah, artinya kalau kita mesti menunggu ya, saran saya teman-teman bisa mainkan juga Google Ads nih. Dia langsung ya, tapi dengan biaya gitu. Langsung tapi dengan biaya. Nah, keuntungan SEO lainnya apa Mas Didik? Nah, keuntungan SEO lainnya adalah kalau teman-teman misalnya sudah mendapatkan traffic nih ya, contoh misalnya saya pakai misalnya website ya, misalnya rental, kita pakai websitenya misalnya kemanusiaan.org misalnya, teman-teman sekalian bisa cek di sini ya. Nah, enaknya main SEO itu dia sudah dapat traffic tuh, ada 9.900 traffic yang sudah didapatkan ya. Dan ini kalau misalnya pakai Google Ads itu mau kena biaya berapa gitu kan, mau kena biaya berapa, 9.000, anggaplah misalnya biaya iklannya per klik itu adalah 1.000 ya, berarti 9 juta gitu kan, 9 juta yang dia keluarkan ya. Sementara SEO tidak perlu keluar biaya lagi gitu ya, dan dia akan anteng di sana, di sana. Kita akan lihatkan teman-teman sekalian ya, contoh beberapa keyword yang bisa kita cek di sini ya. Yang posisi 1 misalnya hikmah silaturahmi misalnya, contoh ya, hikmah silaturahmi ya, Google. Nah, hikmah silaturahmi. Nah, ini kemanusiaan.org sudah menang di posisi halaman pertama ya, dan ini anteng ya, anteng di posisi pertama dan terus mendapatkan traffic. Itu keuntungannya tuh. Jadi dari tahun 2022 ya sampai sekarang berada di posisi pertama, dan itu trafficnya jalan terus tuh. Jadi kalau ada yang cari, dia akan terus mendapatkan traffic. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, saya cek di sini ya. Nah, ini trafficnya ada 800 ya. Ada 800, tapi kalau menang kita dapatkan 1.200 ya traffic potensialnya ya. Dan ini ada terus nih ya, artinya dari kata kunci ini ya, si ini sudah bisa mendapatkan 1192 ya, 1192. Hikmah silaturahmi juga masuk di keyword manfaat silaturahmi. Dan manfaat silaturahmi juga posisi dengan 4.100 dapat 1192 traffic ya. Jadi coba kita gambarkan teman-teman sekalian, ini SEO ya. Keuntungannya yang pertama adalah dia tidak bayar teman-teman ya, tidak bayar. Kemudian yang kedua ya, posisi ranking ya akan lama di Google ya. Kalau kita ngerti teknik SEO, dia akan lama di Google, dan ini menjadi nilai plus bagi teman-teman sekalian yang bermain SEO gitu kan ya, akan lama dan traffic berjalan terus ya, ya, tanpa harus bayar.
tanpa harus bayar. Seperti tadi yang saya contohkan teman-teman ya. Jadi website kemanusiaan.org ini ya trafficnya sudah 9.900 setiap bulan gitu kan. Nah, dan ini bakal naik terus gitu tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Ya, tapi kalau pakai Google Ads ini bisa kena berapa nih? Bisa kena anggaplah 1.000 gitu kan. Bisa kena 9 juta gitu dan lain sebagainya. Oke, nah itu yang pertama teman-teman sekalian ya, traffic berjalan terus tanpa harus bayar. Nah, apalagi keuntungan SEO nih Mas Didi? Keuntungan SEO lainnya adalah ya dia bisa masuk ya di banyak keyword. Jadi kalau menang di satu keyword dia bisa menang di banyak keyword yang lain gitu. Ya contoh nih ya kalau kemanusiaan.org ini ya setelah nulis artikel dan lain sebagainya dioptimasi ada 7.191 keyword yang berada di Google. Ya ini trafficnya berjalan terus nih ya. Dari 7.000 ini ya inilah ya menghasilkan traffic ya. Nah itu yang teman-teman harus pahami ya. Kemudian SEO ini apa Mas Didik? SEO ini juga ya dia lebih banyak bermain di informasi ya teman-teman sekalian. Informasi. Jualan bisa nggak? Bisa aja gitu. Ya cuman akan lebih berat karena bertarung dengan banyak media-media yang sudah raksasa tuh. Ya makanya saya sarankan ya SEO itu mainlah di informasi ya sehingga kita akan lebih banyak menang di sana. Jadi soft selling lah istilahnya ya. Nah, itu dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi tuh. Nah, bedanya sama Ads ya atau Google Ads ya. Nah, keuntungan Google Ads apa? Ya, keuntungan Google Ads itu langsung nangkring. Ya, nangkring di halaman 1 ya, hitungan hari gitu kan, hitungan hari, bahkan hitungan jam gitu kan. Hitungan hari atau hitungan jam gitu. Jadi dalam hitungan jam saja dia sudah bisa masuk di halaman 1 Google ya. Ini kita contohkan misalnya ya. Saya servis AC gitu kan, servis AC Jogja. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ada tampilan bersponsor. Ya, tampilan bersponsor. Ini artinya dia menggunakan Google Ads gitu kan. Nah, dia langsung muncul ya tanpa harus optimasi pun langsung muncul. Itu keuntungannya tuh. Yang kedua, ya, keyword targetnya langsung mengarah ke jualan gitu kan, bukan informasi gitu. Maka orang-orang yang main Google Ads itu dia nggak perlu informasi, langsung jualan saja gitu. Jasa, keyword-keywordnya apa contohnya? Bisa jual, bisa jasa, bisa konsultan, ya bisa produsen gitu kan, bisa distributor gitu kan. Ya, apalagi bisa servis ya dan lain sebagainya. Nah, jadi langsung kata kunci jualan itu Google Ads tuh. Ya, jadi tidak main-main dalam hal informasi gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, bagaimana ini kalau dikolaborasikan? Bagus banget gitu. SEO sambil nunggu dia jalan, sambil nunggu dia mendapat informasinya berjalan dalam bentuk organik. Nah, Google Ads-nya juga jalan gitu. Ya, makanya ada orang ketika Mas Didik, saya bagusnya SEO tuh Google Ads. Nah, pertanyaan saya mau main jangka panjang atau jangka pendek nih? Ya, main jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek, nah ini keuntungannya ya. Ini jangka pendek, ya mainnya Google Ads. Ada uang, ada iklan. Uang habis, iklan nggak jalan gitu. Kelemahannya itu. Ya. Nah, SEO keuntungan apa lagi? Ya, keuntungannya adalah dia bermain di jangka panjang ya. Bahkan keyword-keyword tadi dari 2022 sampai 2024 pun masih ada di halaman 1 Google gitu kan, masih ada di halaman 1 Google. Kenapa? Karena tadi ya ketika dia sudah ranking dia akan anteng di situ. Kalau kompetitor tidak melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya ya tindakan-tindakan SEO yang lebih kuat lagi gitu. Kalau SEO mereka biasa-biasa saja, ya kita akan nangkring anteng di sana. Nangkringnya kita di Google, traffic kita akan semakin bagus gitu. Ya. Nah, ini jangka pendek ya. Nah, ini keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman belajar SEO dan juga Google Ads ya, dan juga Google Ads.
Nah, sekarang kelemahannya nih. Oke, kita tadi keuntungannya sudah nih, ya. Sekarang kelemahan ya. Kelemahan SEO nih, kelemahan SEO dulu. Kelemahan SEO itu terlalu lama prosesnya ini ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang cepat, cuman kalau cepat ya traffic yang kecil lah. Kalau traffic yang gede, kata kunci yang berat, dia pasti lama prosesnya. Ya. Dan kalau nggak paham banget SEO ya susah gitu kan. Nah, harus paham, harus belajar dulu tuh. Nah, itu kelemahan SEO. Apalagi kelemahan SEO ya, fokus di keyword jual ya, kemudian produk fisik ya, itu butuh proses ya, proses yang kuat dan lama gitu ya. Kenapa? Karena keyword jual, apalagi produk fisik ya, jual misalnya jual madu ya, jual celana, jual baju ya, itu butuh proses yang kuat dan lama. Maka kalau saya ditanya bisa nggak, bisa saja, cuman prosesnya yang cukup lama. Apalagi ya SEO ya butuh ilmu detail dan belajar gitu kan teman-teman. Yang SEO rata-rata kelemahannya adalah orang-orang tuh butuh, aduh mas saya nggak tahu ini teknik-teknik seperti ini. Jadi itu butuh ilmu, makanya emang harus belajar ya. Nah, sekarang kelemahan Google Ads. Nah, kelemahan Google Ads ini apa Mas Didik? Ya keluar uang. Ya keluar uang banyak gitu kan. Kalau misalnya pengen satu campaign 100.000, berarti 5 campaign udah 500.000 Mas Didik. Ya. Nah, apalagi kalau tidak, kelemahan Google Ads ini ya, selain keluar uang banyak, kalau tidak paham fundamental ya, fundamental iklan, biasanya akan menyalahkan iklan gitu kan, iklannya nggak bagus ya, padahal sebenarnya iklannya bagus, cuman karena dia tidak paham fundamental iklan ya, dia berharap dia keluar 100.000 dapat 15 juta gitu kan. Nah, ini yang bahaya dalam hal fundamental iklan ya. Nah, apalagi Mas Didi kelemahan Google Ads ya. Kelemahan Google Ads yaitu gampang kena tangguh ya. Nah, teman-teman yang biasa kena tangguh, nah tenang aja, sebenarnya bisa ajukan banding, tapi namanya klien, namanya teman-teman ya, biasanya tuh kaget ya dan gelisah ya, kemudian bingung gitu kan, kena tangguh, akhirnya udahlah mas saya nggak ini lagi dan lain sebagainya. Lemahnya apa ya, saldo susah kembali ya, susah kembali kalau kena tangguh sih ya, walaupun sebenarnya bisa teman-teman, nanti kita bahas lah bagaimana membalikan saldo di dalam iklan Google Ads. Oke teman-teman, jadi teman-teman pilih mana nih, mau SEO atau Google Ads ya. Kalau saya pribadi lakukan keduanya. Ada dana, ada biaya, mainkan Google Ads. Ada tenaga atau ada waktu, silakan mainkan SEO. Hasilnya sama-sama bagus. Ya, sama-sama memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih, itu jawaban dari saya bagi teman-teman yang bertanya tentang bagaimana kelemahan dan kekurangan dari SEO dan Google Ads, dan kekuatan dari SEO dan Google Ads, keuntungan ya, ini keuntungannya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.